Pada video kali ini kita akan membahas mengenai supply chain coordination. Ada 4 hal yang akan kita bahas, jadi kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu terkait bullwhip effect. Jadi kalau kalian lihat ya, grafik ini kita lihat dari atas ke bawah. Grafik yang pertama ini adalah grafik jumlah demand yang diinginkan oleh customer. Ya, biasa kalau supply chain kita kan ngomongnya dari hulu ke hilir, dari supplier ke customer. Sekarang kita coba bikin grafik yang terbalik dari hilir ke hulu ya. Dari customer menginginkan jumlah sekian, kemudian yang akan mengirimkan barang tersebut itu kan adalah pihak distributor. Nah, distributor ketika mendapatkan demand seperti ini ya, otomatis kita tahu ya bahwa untuk mencegah terjadinya loss sell, kita butuh yang namanya safety stock. Dengan adanya safety stock itu, otomatis demand yang tadinya misalnya cuma 280, let's say, itu bisa kita bilang bahwa ya pluskan 20 buat safety stocknya, sehingga demandnya menjadi 300 ya. Begitu untuk setiap poin yang ada, sehingga grafiknya semakin besar, lebih besar daripada demand yang sebenarnya. Nah, distributor ketika akan meminta barang dari pihak manufaktur, ya, kita tarik mundur, berarti distributor ini adalah customer-nya si manufaktur. Nah, manufaktur otomatis untuk bisa memenuhi kebutuhan distributor ini, dia juga menentukan yang namanya safety stock. Sehingga grafiknya juga semakin besar. Nah, dari manufaktur ini adalah si konsumennya, supplier. Agar supplier bisa memenuhi permintaan manufaktur tanpa adanya loss sell pula, otomatis supplier juga semakin meningkatkan jumlah yang seharusnya diberikan ya dengan safety stock tadi. Otomatis kalau kalian lihat demand aslinya itu cuma yang di atas ini. Tetapi setiap rantai terjadi penaikan ya, pelonjakan jumlah demand ya yang tidak semestinya. Ini yang kita sebut sebagai bullwhip effect. Untuk lebih lanjut memahami tentang bullwhip effect, kalian bisa lihat video yang ada nanti di Google Classroom ya, terkait apa itu bullwhip effect dan penyebabnya seperti apa secara detail. Kita bahas sekarang terkait 5 faktor yang mempengaruhi bullwhip effect ya. Penyebabnya itu apa? Jadi kalau dilihat dari yang pertama adalah dari forecasting demand yang dilakukan. Ya, yang tadi saya bilang, setiap rantai itu berpikir bahwa customer berikutnya itu kan rantai berikutnya. Nah, jadi pola pikirnya adalah agar bisa memenuhi permintaan rantai berikutnya. Padahal yang harusnya dipikirkan itu adalah bagaimana bisa memenuhi pesanan dari end customer, bukan rantai yang berikutnya. Berikutnya, order batching. Ya. Ketika kita melakukan order, entah ke supplier, entah tadi distributor ke bagian manufaktur gitu ya. Nah, ketika kita menerapkan yang namanya batch dalam pemesanan, otomatis kan ada minimal yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya cuma butuh 70, tapi batch-nya itu minimal 100. Otomatis kita kan melakukan yang namanya pemesanan dalam sekali gitu ya, kelebihan 30 unit gitu ya. Nah, itu baru sekali. Kalau terjadinya berkali-kali, itu otomatis akan semakin banyak jumlah yang sebenarnya kita butuhkan. Meskipun sebenarnya kita sudah menghitung menggunakan LQ gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya product rationing. Ya. Kita kan otomatis tadi kalau kita butuh jumlah X tapi nanti kita takut ada loss sell, berarti kita nambahin safety stock. Nah, persentasenya misalnya tadi persentasenya safety stocknya 2% tiap kali kita melakukan pemesanan. Nah, otomatis kalau kita pemesanan udah 12 kali, let's say, itu juga udah menambahkan banyak
jumlah yang sebenarnya tidak perlu kita pesan. Kemudian product pricing. Product pricing itu dimana kita itu mencoba ya menarik customer dengan memberikan promosi yang biasanya dalam bentuk potongan harga dan sebagainya. Nah, potongan harga ini menyebabkan terjadi distorsi dari permintaan yang tadinya sedikit tiba-tiba membludak banyak. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, kan ada gap waktu ya antara bagaimana tadi dari supplier dan manufaktur sampai ke customer. Kalau terjadi tiba-tiba permintaan yang tiba-tiba membludak dan kita tidak bisa mengantisipasinya, ya otomatis kan itu jadi back order gitu ya. Oh, lagi banyak nih, udah pokoknya order berikutnya harus lebih banyak gitu ya. Nah, ketika order berikutnya lebih banyak, itu pas gitu ya, memang orang lagi banyak beli. Tapi misalnya ketika kita sudah order berikutnya lebih banyak, tetapi ternyata customernya jadi oh udah nih nggak pengen beli lagi, itu kan turun demand ya. Tapi order kita udah banyak nih, berarti nanti akan ada penyesuaian lagi. Oh jadinya nanti ordernya dikecilkan kembali. Nah, penyesuaian itu yang menyebabkan terjadinya booming. Lalu ada yang namanya performance incentive. Ya, kalau kita berbicara tentang insentif, berarti kan kita ngomongin soal bonus. Bonus itu bisa macam-macam, bulan, tahunan, ya, atau berdasarkan per penjualan. Nah, kita tidak bisa hanya melihat berdasarkan yang penting banyak nih permintaannya, banyak nih omset yang dikeluarkan gitu ya. Tapi kita harus bisa melihat hal lain. Ya kalau misalnya omsetnya banyak tapi ternyata nggak ada yang beli kan sama aja kita ngasih insentifnya ke hal yang salah gitu ya, kurang tepat. Nah, sekarang kita coba bahas solusi buat demand forecasting itu apa ya kira-kira. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan sharing point of sales atau POS. Di sini intinya adalah kita men-sharekan data-data sales yang secara aktual kepada rantai-rantai yang lain sehingga otomatis pembuatan perhitungan untuk setiap rantai itu berdasarkan dari permintaan customer akhir ya. Dan tentunya POS ini setiap industri membutuhkan data yang berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan industrinya masing-masing. Nanti ada video, bisa kalian lihat sendiri ya. Lalu, apa ya solusi untuk order batching? Yang pertama, kita bisa melakukan pengecilan ukuran EOQ. Gimana cara mengurangi ukuran EOQ gitu ya? Yang tadinya 200 mau dikurangin 100. Kita bisa bermain ya. Kalau kalian ingat EOQ itu kan rumusnya akar 2 kali D demand ya kali S atau biaya set A lalu dibagi holding cost gitu ya. Nah, gimana ya kita bisa mengurangi biaya setup gitu ya atau biaya holding? Kita bisa mencoba melakukan pemesanan yang lebih sering. Kalau kita melakukan pemesanan lebih sering berarti kan holding semakin rendah. Biaya penyimpanan kita semakin rendah karena hanya ya sesuai jumlah yang kita pesan kan. Kalau kita memesannya sering berarti kan jumlahnya semakin lebih sedikit seperti itu. Atau kita juga bisa mengurangi biaya pemesanan ya CS tadi dengan menggunakan electronic ordering technology. Ya, jangan semuanya apa-apa manual. Semakin manual itu sebenarnya biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari waktu, tenaga kerja, sumber daya yang lain gitu ya. Lalu ketika kita melakukan pengiriman gitu ya atau transportasi, kita bisa menggunakan third party logistics suppliers. Jadi nggak cuman kita misalnya punya modal gitu ya, kita punya modal kok untuk membuat sarana transportasi sendiri gitu ya. Tetapi kalian juga harus memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan seperti apa. Kalau fixed cost-nya sangat besar tapi tidak efektif, ya buat apa? Mending kita pakai third party seperti itu. Lalu terkait product pricing, ya tadi special price itu dapat memicu forward buying, ya intinya orang jadi kalap lah
yang tadinya nggak butuh, terus lihat harga murah, jadi tertarik beli, sehingga jumlah yang dibeli lebih banyak gitu ya. Nah, memicu forward buying ini otomatis tadi yang saya bilang, terjadi back order yang sangat tinggi karena tiba-tiba permintaan membludak. Lalu ketika tiba-tiba harga kembali normal, permintaan kan menurun drastis. Nah, ini juga mempengaruhi tadi yang saya bilang. Jadinya yang tadinya sudah diorder banyak, tapi pas-pasan dia orang permintaan lagi turun. Wah, jadinya ya tanda kutip mubazir gitu ya. Tapi permintaan udah banyak gitu. Terus kita harus men-setting ulang lagi jadi yang kecil. Nah, ini kan membuat fluktuasi yang sangat drastis ya, tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil, seperti itu terus. Nah, solusi untuk memastikan bahwa tidak terjadi fluktuasi yang terlalu signifikan seperti itu, kita bisa menerapkan seperti everyday low price. Jadi, harga yang memang diterapkan ya sama aja, tiap hari itu sama. Tetapi biar memicu orang untuk beli, ya everyday is low price gitu kan. Kalau pikir seperti kan, oh ya udahlah saya belinya sesuai kebutuhan aja, toh sama aja toh harganya, dan ini udah murah seperti itu. Jadi kita agak bermain sisi psikologis di sini. Lalu kemudian pemberian performance incentive. Kita bisa tidak serta-merta hanya berdasarkan omsetnya besar, ya. Tapi kita bisa menggunakan yang namanya activity based costing atau ABC. Ya, jadi benar-benar berdasarkan dari kegiatan yang dikerjakan, ya, itu yang kita hitung KPI-nya seperti itu. Nanti ada videonya bisa kalian tonton ya. Lalu, ya, ini ada insight dari buku kalian bisa lihat bagaimana cara kita bisa meningkatkan throughput, ya, sekaligus kita dapat mengurangi inventaris dan biaya operasional. Kalau kita berbicara throughput itu intinya adalah waktu yang dibutuhkan dari order datang sampai orang yang mengorder tadi itu menerima produk, ya, bisa berupa barang atau jasa yang dimintai. Ada beberapa step. Yang pertama adalah kita mencoba mengidentifikasi hambatan atau kendala yang terjadi dari sistem itu apa, sehingga throughputnya misalnya tadinya cuma 15 menit jadi 1 jam, misalnya seperti itu. Ya, kita telusuri alur kerja dan jalur perjalanan materialnya ya. Alur kerja itu misalnya tadi order itu di bagian front office, kemudian dari front office memberitahukan semua data order itu ke bagian back office, misalnya waktunya, jeda waktunya, gimana gitu ya. Terus dari back office, terus harus, berarti kan untuk order kita mesti make sure gitu ya, produknya ready atau tidak. Kalau produknya ready apa tidak, berarti kita harus menghubungi pihak terkait dari bagian gudang. Dari bagian gudang, datanya lama nggak nih? Kayak gitu kan, dan sebagainya sampai ordernya kita berikan ke customer ya, semua alur kerja itu. Lalu perjalanan materialnya sendiri. Kalau misalnya amit-amit ordernya nggak ada nih barangnya yang ready stock, harus kirim dulu nih, dari pesan dari supplier dikirimin ke kita gitu ya. Waktunya lagi kita lihat, kemudian kalau barangnya udah datang apa yang dilakukan dan sebagainya. Ya. Kita cari tahu kira-kira penyebab yang tadinya 15 menit jadi 1 jam itu apa? Di mana? Bagian apa? Lalu kita cari kira-kira gimana ya cara mengatasi hambatan tadi gitu ya. Oh, ternyata tadi karena sistemnya terlalu manual, dibikin digital misalnya contoh gitu ya. Pastikan bahwa yang kalian perbaiki itu adalah aktivitas yang kita sebut sebagai bottleneck ya. Bottleneck itu apa? Bottleneck itu adalah kondisi ketika terjadi perlambatan di dalam kegiatan tertentu dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian si kegiatan itu lebih lama dibanding sebelumnya. Misalnya ketika kita berbicara memasak gitu ya. Ketika